Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan pengertian akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, pada bulan April yang lalu kami tidak kuat menahan tangis kami ketika kami melihat saudara kami menghantarkan jenazah suaminya yang meninggal karena COVID. Dia berjalan di belakang sambil menangis sejadi-jadinya, dan kami juga menyaksikannya dan kami ikut menangis, sangat sedih dan terharu. Dan di hari yang berbeda, kami juga mendapatkan kabar dari saudara kami juga, karena dia kehilangan suami. Bukan karena meninggal, karena ditinggal pergi oleh suaminya, karena ada orang ketiga yang merebut suaminya. Dan kami juga merasa sedih dan tidak bisa mengungkapkan kesedihan kami. Saudara, akhir-akhir ini juga kita banyak mendapatkan kabar duka cita, terutama di bulan Juni, Juli, Agustus yang lalu, ketika tingkat kematian karena COVID sangat tinggi di Indonesia. Dan kita tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan turut berduka cita atau turut berbelasungkawa. Saudara, itulah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Dikatakan, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya, kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kita bisa menempatkan diri kita seperti apa yang dirasakan oleh saudara kita, atau dikatakan juga berempati, turut merasakan seperti apa yang orang itu rasakan. Jadi bukan hanya sekedar ungkapan, tetapi sungguh-sungguh bisa merasakan. Itulah nasihat Paulus, supaya kita ikut menangis dengan orang yang menangis. Artinya kita ikut merasakan penderitaan orang lain. Nah, bagaimana dengan nasihat yang pertama tadi? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Saudaraku, sepertinya ini mudah dilakukan. Makanya ada orang bilang bahwa sangat mudah mencari teman ketika kita dalam keadaan sukacita atau dalam senang. Artinya banyak orang yang mendekat kepada kita ketika kita dalam keadaan senang. Nah, apakah memang benar bahwa kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita? Nah, saudaraku, ternyata tidak demikian, saudara. Ada banyak orang yang malah berduka cita ketika saudaranya bersuka cita. Ada orang yang hatinya sedih atau kesal ketika saudaranya bersuka cita, ketika saudaranya beli mobil baru,
menempati rumah baru, naik jabatan, naik pangkat, atau membuka usaha baru, malah orang itu sendiri merasa sedih. Nah, saudaraku, ternyata perasaan seperti itu sudah lama terjadi ketika manusia pertama, yaitu Kain, yang tidak menyukai Habil, adiknya, ketika persembahannya diterima oleh Allah. Begitu juga saudara-saudara Yusuf, ketika Yusuf dikasih oleh bapaknya, bukannya ikut bersukacita, tetapi malah ikut kesal dan panas hatinya dan iri ketika saudaranya dalam keadaan yang baik atau bersukacita. Oleh karena itu, Kain, kalau kita baca di dalam Alkitab, membunuh Habil. Begitu juga saudara-saudara Yusuf merencanakan pembunuhan terhadap Yusuf dan membuang Yusuf ke sumur dan menjualnya. Saudaraku, kita harus hati-hati akan resiko atau akibat dari iri hati kepada saudara, karena akan bisa menimbulkan dosa yang berat yang menjerat kita kepada dosa yang berat lagi. Saudara, oleh karena itulah Paulus menasihatkan jemaat Roma dan kita supaya kita benar-benar bisa bersukacita bersama dengan saudara kita yang bersukacita. Mungkin kalau orang jauh kita bisa merasakan sukacita, tapi kalau saudara dekat, ini yang sering terjadi, bukannya bersukacita tapi iri hati. Saudaraku, mari kita ikut teladan yang disampaikan oleh Paulus, seperti juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 berkata demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara, inti daripada pemberitaan firman Tuhan ini adalah saling mengasihi kepada saudara kita yang paling dekat dan juga saudara-saudara kita yang jauh. Baik saudaraku, mari sama-sama kita meminta kekuatan daripada Tuhan agar kita dimampukan untuk mengasihi saudara kita, agar kita dimampukan menangis bersama dengan mereka yang menangis dan bersukacita dengan saudara kita yang bersukacita dengan hati yang tulus. Demikian firman Tuhan, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang boleh kami renungkan. Ajar kami Bapa untuk sungguh-sungguh mengikuti firman-Mu, firman yang mengajarkan kami untuk mengasihi saudara kami ketika suka maupun duka. Ampuni kami apabila selama ini kami menyimpan rasa iri dan menyimpan rasa kesal terhadap saudara kami atau orang lain pun. Dan ketika kami juga tidak bisa berasa empati kepada saudara kami yang susah, ajar kami ya Bapa supaya kami bisa ikut dan kuatkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa pada saat ini buat saudara kami yang sakit, yang di rumah sakit maupun di rumah dan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka. Dan saudara kami yang menderita, biarlah Engkau menguatkan mereka dan memberikan jalan keluar atas persoalan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.